Dakwah secara mendasar berarti islah atau perbaikan, yaitu proses transformasi menuju pengabdian kepada Allah. Ini merupakan aktivitas berkesinambungan yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang problematika dakwah. Etika dakwah menyangkut nilai moral serta cara penyampaian dakwah yang tidak melukai perasaan atau merusak hubungan sosial. Etos dakwah adalah semangat dan komitmen pendakwah untuk menyebarkan kebenaran secara ikhlas dan penuh dedikasi. Pemahaman tentang keduanya krusial demi pendekatan dakwah yang relevan dan diterima masyarakat. Etos ini mencerminkan komitmen seorang pendakwah terhadap tugasnya sebagai penyampai kebenaran, dengan memperhatikan kebutuhan dakwah yang penuh tantangan dan dinamika sosial. Maka dari itu, pemahaman pendalaman tentang etika dan etos dakwah sangat penting dalam membentuk pendekatan dakwah yang efektif dan mudah difahami oleh masyarakat. Sebelum lanjut, mari kita bahas tentang pengertian etika dan etos dakwah. Etika dalam Yunani kuno yaitu etas, merupakan kata tunggal. Etas mempunyai berbagai arti seperti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, dan lain-lain. Oleh karena itu, ilmu etika yang mempelajari suatu kebiasaan atau adat yang dilakukan setiap hari oleh manusia. Etos dakwah merupakan gabungan dari dua makna, yaitu etos dan dakwah. Kata etos dalam bahasa Yunani memiliki arti watak, karakter, dengan keyakinan terhadap sesuatu. Sedangkan menurut KBBI, etos diartikan sikap pandang hidup yang khas atau ciri khas yang dimiliki oleh suatu kelompok atau golongan. Secara umum, dakwah adalah segala upaya dan tindakan baik melalui perkataan, tulisan, maupun adab seseorang yang bertujuan merelai manusia untuk mengubah sikapnya dari kondisi saat ini menuju ke tempat yang lebih baik, lebih pantas, dan selaras dengan ajaran Islam. Etika dakwah menuju dakwah profesional ini memiliki 5 bagian. Yang pertama, ada etika dalam keteladanan. Kondisi masyarakat masa kini yang penuh dengan kondisi persoalan kompleks telah memicu krisis di banyak aspek kehidupan. Salah satunya adalah krisis keteladanan. Situasi ini semakin memburuk ketika agama tidak lagi menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan, melainkan hanya dianggap sebagai kebutuhan sekunder. Tanpa disadari, hilangnya figur teladan turut memicu kerusakan akhlak dan macam-macam segala hal. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW dijadikan contoh ideal dalam bersikap dan berperilaku. Pendekatan keteladanan ini dinilai sangat efektif dalam menyebarkan dakwah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 menegaskan bahwa Rasulullah adalah panutan terbaik bagi umat Islam. Dalam realitas saat ini, di mana nilai keteladanan semakin memudar, seseorang yang sudah pantas memberikan contoh yang baik untuk mampu memberikan bantuan melalui gagasan dan tindakan nyata yang mencerminkan keteladanan. Seseorang pendakwah sebaiknya tetap istiqomah, memegang prinsip kebenaran secara konsisten, dan terus meningkatkan kualitas pemahaman agamanya. Langkah yang sangat utama, terutama karena masyarakat saat ini semakin ingin tahu dalam menanggapi persoalan umum, transformasi dalam lingkup keluarga maupun masyarakat tidak akan terjadi jika tidak dimulai dari diri sendiri. Hal ini diterapkan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 105, yang menekankan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab pribadi. Dari pribadi yang kuat diharapkan akan lahir keluarga yang tangguh. Sejak dini, anak-anak wajib mendapatkan sikap yang dijadikan contoh baik dari orang tuanya. Demikian pula masyarakat memerlukan figur pemimpin dan tokoh yang mampu memberikan teladan dalam menjalankan prinsip hidup yang rapi. Para pimpinan yang memegang kekuasaan memikul tanggung jawab yang banyak dalam menanamkan nilai keteladanan. Mereka harus menjauhi sifat boros, kesombongan, praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain-lain.
Sebaliknya, mereka perlu menampilkan sikap kuat iman, kesederhanaan, menegakkan keadilan adalah sikap utama yang harus ada di dalam diri para pemegang kekuasaan. Jika pimpinan memiliki sikap yang baik, ini akan efektif bagi terciptanya kehidupan bangsa yang positif dan kondusif. Nah, saya akan menjelaskan tentang etika dalam keikhlasan. Yang mana etika dalam keikhlasan itu adalah tentang melakukan sesuatu dengan niat yang tulus dan tanpa meminta atau berharap diberi imbalan. Nah, jadi keikhlasan dalam etika dalam keikhlasan itu adalah perbuatan seseorang yang mana dia itu melakukan dengan niat yang tulus dan tanpa melakukan atau mempertimbangkan imbalan atau feedback dari yang dia bantu. Nah, contoh keikhlasan, etika dalam keikhlasan adalah yang pertama, bantu orang tanpa mengharap imbalan, memberikan bantuan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan tanpa mengharapkan pujian. Jadi dia semata-mata ingin membantu dan mengharap pahala dari Allah aja. Dia nggak berharap bantuan atau feedback dari manusia. Terus yang kedua, beramal dengan ikhlas, melakukan amal kebaikan dengan niat yang tulus dan tanpa mengharapkan imbalan. Yang tadi saya bilang, dia melakukan dengan tulus, melakukan dengan keinginannya untuk melakukan tersebut tanpa berharap diberi imbalan. Yang ketiga, mengabdi kepada masyarakat. Nah, ini tuh mengabdi kepada masyarakat itu dengan niat yang tulus tanpa mengharap imbalan. Sama seperti tadi, cuman beda konteks dari awalnya saja. Terus ada etika dalam pluralisme agama, adalah tentang memahami dan menghormati perbedaan agama dan kepercayaan orang lain. Jadi dia itu seperti toleransi. Toleransi itu adalah etika dalam pluralisme agama. Etika pluralisme agama itu ada 3. Yang pertama, menghormati perbedaan agama, mengakui dan menghormati perbedaan agama dan kepercayaan orang lain. Jadi dia nggak misalnya, kamu Kristen, sono jangan main sama saya. Kamu Buddha atau Hindu atau Islam, kamu jangan main sama saya. Kita beda agama. Enggak, dia menghormati agama orang lain, dia menghormati agama-agama orang lain. Terus dia juga nggak menjelekkan agama orang lain. Terus dia juga dengan cara itu dia nggak merendahkan agama dia sendiri, gitu. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Jadi dia tuh tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti agama atau kepercayaan yang dia ikuti. Nah, jadi dia kayak misalnya dia punya teman yang mana dia itu non agama dari dia, misalnya dia itu agama Islam, dia punya teman nonis kayak Kristen. Kalau kamu mau main sama saya, kamu harus masuk Islam. Ayo kamu masuk Islam. Dia nggak memaksakan orang lain, memaksakan kehendak orang lain atas kehendak dia sendiri, gitu. Dia itu toleransi, dia nggak pandang agama kalau ingin bermain atau bergaul dengan siapapun. Yang ketiga, membangun dialog dan kerjasama, yang mana bangun dialog dan kerjasama itu dengan orang lain dari berbagai agama dan kepercayaan, yang mana yang tadi saya bilang itu yang pertama dia menghargai agama orang lain, terus dia nggak memaksakan kehendak orang lain untuk mengikuti kehendaknya. Yang ketiga, membangun dialog dan kerjasama. Jadi itu dia setiap misalkan dia punya perusahaan, dia tuh nggak semata-mata perusahaannya tuh cuma buat agama yang dianut, gitu. Jadi semua pokoknya dia membangun dialog, membangun kerjasama di atas perusahaan dia itu dengan tanpa memikirkan siapa dia, apa agamanya, gitu. Terus yang selanjutnya ada etika dalam bertauhid. Etika dalam bertauhid adalah tentang memahami dan mengamalkan konsep tauhid dengan benar dan konsisten. Jadi dia itu etika dalam bertauhid itu adalah puncak memahami dan mengamalkan konsep tauhid dengan benar dan konsisten. Jadi dia itu udah puncak atau batasan terakhirnya untuk memahami dan mengamalkan konsep itu. Terus contoh etika bertauhid gimana sih? Yang pertama, dia mengucapkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Terus yang kedua, dia mengamalkan ibadah dengan ikhlas. Jadi dia itu nggak berbuat ria, yang mana ibadahnya dia gantungkan kepada orang lain untuk dipuji, dilihat orang lain. Jadi dia itu beribadah semata-mata hanya untuk mencari keridhaan dari Allah, gitu. Terus yang ketiga, menghindari perbuatan syirik, yang mana dia itu nggak bakal meminta bantuan, dia itu nggak bakal dan mustahil dia meminta bantuan kepada orang selain Allah, gitu. Dia itu penuh percaya kalau dia itu bisa karena Allah. Terus yang terakhir adalah etika dalam globalisasi. Etika dalam globalisasi itu adalah tentang memahami dan mengamalkan nilai-nilai etis dalam konteks globalisasi yang kompleks dan beragam. Jadi dia itu adalah tentang memahami dan mengamalkan nilai-nilai etis dalam konteks globalisasi yang kompleks dan beragam. Contoh dari etika global gimana sih globalisasi? Yang pertama, dia menghormati hak asasi manusia. Dia menghormati dan memastikan bahwa hak tersebut tidak dilanggar dalam proses globalisasi. Jadi dia itu menjaga atau menghormati hak asasi manusia, gitu. Yang kedua, mengurangi dampak lingkungan. Mengurangi dampak lingkungan dari globalisasi seperti polusi dan perubahan iklim. Jadi dia tidak berbuat
yang mana perbuatan itu menyebabkan seperti polusi dan pembangunan. Juga meningkatkan akses ke pendidikan dan kesehatan, yaitu membantu meningkatkan akses di pendidikan, di kesehatan, kayak di sekolah-sekolah atau di puskesmas, di rumah sakit, posyandu, tempat-tempat kita belajar, tempat kita untuk kayak berobat kalau kita lagi sakit, itu meningkatkan aksesnya. Itu ketika dalam globalisasi.